Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wulandari Smamora. Saya dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2024 sekaligus dari kelompok 22 pada praktikum penelitian operasional yang pertama. Di sini saya akan tag sebuah video sebagai bentuk pemenuhan tugas mingguan pada ketentuan praktikum penelitian operasional yang pertama. Saya sebelumnya praktikan dari shift 3. Baik, kita langsung saja. Yang pertama itu kita akan menyelesaikan sebuah soal dengan dua software. Yang pertama itu ada Excel dan juga POMKIA. Oke, baik, di sini ada soal tugas mingguan pada shift 3. Di mana di sini kita baca bareng-bareng ataupun kita secara rinci saja biar lebih cepat saja. Dan di sini di mana ada sebuah toko Ananda yang merupakan salah satu toko yang bergerak di konveksi yang memproduksi 4 jenis seragam sekolah, yaitu seragam SMA perempuan, SMA laki-laki, SMP perempuan dan juga seragam SMP laki-laki. Oke, di sini bakal ada ketentuan yang di mana itu memiliki keterbatasan. Artinya keterbatasan sama saja dengan kendala. Oke, yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya yang harus dipenuhi oleh proses produksinya. Yang di mana yang pertama itu persediaan kain. Persediaan kain yang dimiliki itu hanya cukup untuk memproduksi kombinasi keempat jenis seragam maksimal 122,5 unit, di mana 2 unit seragam SMA perempuan, 2 unit seragam SMA laki-laki, 1,5 unit seragam SMP perempuan, dan 1,5 unit seragam laki-laki SMP. Oke, kemudian yang kedua, ada kapasitas waktu kerja mesin jahit yang dimana maksimalnya itu hanya 290 jam. Dengan kebutuhan waktu untuk membuat 1 unit seragam SMA perempuan selama 1 jam, SMA laki-laki 7 jam, SMP perempuan 1 jam, dan SMP laki-laki ada 6 jam. Oke, yang ketiga, ada perusahaan memiliki kontrak pesanan, yang dimana kontrak pesanan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dan juga yang kedua. Nah, pada kontrak pesanan yang pertama itu, seragam SMA perempuan dihitung dengan 8 jam satuan beban kerja, dan seragam SMA laki-laki ada 6 satuan beban kerja, dengan total setara 240 satuan beban kerja. Sedangkan kontrak yang kedua, yaitu unit seragam SMP perempuan dihitung dengan 8 satuan beban kerja, dan unit seragam SMP laki-laki ada 6 satuan beban kerja. Oke, dengan setara 240 satuan beban kerja. Sedangkan yang ketentuan yang terakhir itu ada total produksi, yang dimana total produksi itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, atau bisa di sini berjumlah tepat, yang dimana SMA baik perempuan dan laki-laki 35 unit, sedangkan SMP baik perempuan dan maupun laki-laki 35 unit juga. Oke, di sini yang tadi itu adalah fungsi kendala, sedangkan fungsi tujuannya ada di mana? Di sini. Fungsi tujuannya ini ada di sini, yang dimana keuntungannya itu ada 90.000 untuk SMA perempuan, 90.000 untuk SMA laki-laki, 70.000 untuk SMP perempuan, SMP laki-laki 70.000 juga. Di sini pertanyaannya adalah produksi optimal dari masing-masing jenis seragam dengan keuntungan maksimal. Artinya soal ini, fungsi tujuannya ini, Z-nya adalah yang akan kita cari yaitu maksimum atau maksimalnya. Dimana dengan dua software yaitu Microsoft Excel dan juga POMKIA. Oke, yang pertama yang kita lakukan itu, kita lihat soalnya kita bedakan yang mana fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Yang pertama itu ada misalkan seragam SMA perempuan itu kita misalkan dengan X1, seragam SMA laki-laki itu X2, seragam SMP perempuan X3, seragam X4 SMP laki-laki itu adalah X4. Oke, ini adalah misalnya. Kemudian yang kedua adalah kita asumsikan nantinya M yang dimana sebuah bilangan yang bernilai sangat besar atau bahkan benar-benar sangat besar gitu. Oke, di sini ada masalah maksimum. Karena kita adalah soalnya maksimum, maka nanti ada di sini kolom kunci, baris kunci. Kolom kuncinya itu nilai Z min CJ negatif terbesar, baris kunci nilai indeks positif terkecil. Oke, kemudian itu ada ini juga rumusnya. Namun kita tidak akan langsung ke situ, kita tahap ke selanjutnya saja. Oke. Sebelumnya di sini aku udah bikin tabel ya teman-teman. Jadi aku buat dulu bentuk umumnya di sini dari constraint atau fungsi kendala dan juga fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu tadi kan di pada keuntungannya. Nah, jadi ada 90.000 tapi aku bikinnya 90 saja biar lebih lincah atau lebih singkat saja biar maksudnya 1.000 ya teman-teman. Dimana nanti 1.000 itu dikali 90 jadi 90.000. Begitu juga dengan 70.000. Oke. Jadi di sini ada bentuk umumnya. Ini adalah bentuk umumnya teman-teman. Ada min karena tadi pada persediaan kain adalah maksimal maka tidak boleh lebih, makanya kita adalah min sama dengan an. Terus yang kedua itu ada kapasitas mesinnya juga maksimal 290 jam tadi. Terus untuk 240 itu tadi yaitu 240 itu adalah kontrak pesanan yang pertama, yaitu setara. Artinya setara itu berarti tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, artinya sama dengan. Dan begitu juga dengan kontrak pesanan yang kedua. Terus yang ketiga itu total produksinya harus tepat 35. Begitu juga dengan yang ini. Terus begitu juga dengan SMP. Nah, di sini kita lihat fungsi tujuan yang terakhir itu adalah X1, X2, X3, X4-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita ubah ke bentuk umum, ke bentuk baku. Ini bentuk bakunya. Nih, Jmax-nya sama, sampai sini sama ya teman-teman. Ini sampai sini masih sama. Kenapa ada S1? Nah, kita lihat ke sini. Min kurang sama dengan 122. Di sini ada tanda kurang, pertidaksamaan kurang sama dengan, artinya ketika pertidaksamaan kurang sama dengan, maka kita tambahkan slack. Jadi variabel slack itu kita buat S1, di mana koefisiennya itu adalah 0, sesuai ketentuan 0, variabel slack itu 0.
Terus variabel terus yang select kedua ini juga ini dari sini juga. Oke. Kita jangan ke fungsi tujuan dulu, kita ke fungsi kendala dulu. Dimana fungsi kendalanya ini kita lihat 2x1 2x2 ini sesuai tadi yang dari sini persediaan bahan ini plus 1 x1 karena dia kurang sama dengan, artinya kita tambahkan variabel select 1 ini s1. Terus yang kedua itu kita tambahkan select yang kedua karena sama juga kurang dari. Kenapa select 2? Kenapa nggak select 1? Karena select 1 itu variabelnya udah dipakai kan di awal di sini. Jadi di sini tuh kita lanjutkan jadi s2. Oke, jangan lupa pertidaksamanya diganti jadi sama dengan karena tadi tujuan kita adalah mengubahnya dahulu ke sama dengan. Oke, yang ketiga itu dari sini karena udah setara udah tinggal karena persamaan yang dipakai adalah sama dengan, maka kita cukup menambahkan variabel artifisialnya saja yaitu A1. Begitu juga dengan yang ini A2, A3 sampai A4. Kenapa nggak pakai A1 sama? Karena A1 tadi itu kan udah dipakai di sini ya. Jadi kita lanjut aja ke A2, A3 sampai A4. Oke, sama ini juga sama X1, X2, X3, X4, S1, S2, A1, A2, A3, A4 itu sama dengan 0. Oke, sekarang fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi tuh koefisiennya sama, sampai sini sama. Di sini 0 sesuai ketentuan juga. Di sini mana sih dari fungsi tujuan yang di sini. Jadi teman-teman, ini S1, S2 sampai A4 ini merupakan basis. Jadi basis ini akan menjadi variabel yang bakal menyelesaikan soal ini pada tabel simplex nanti. Basis ini yaitu variabelnya ada S2, A1, A2. Jadi ini 0, 0, min M ini itu adalah koefisien dari variabel basisnya sendiri. Oke, perlu diketahui teman-teman yang kita tambahin ini adalah variabel yang biasa disebut dengan variabel basis dulu juga. Nah, kemudian setelah kita ubah dari bentuk umum menuju bentuk baku, kemudian kita ke tabel simplex awal atau 0. Oke, perlu diketahui teman-teman bahwa itu adalah koefisien fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya itu tadi udah ini, koefisiennya tadi udah aku kasih tahu yaitu 90, 90, 70 gitu dan selanjutnya. Nah, min M itu adalah koefisien karena kita tadi, kenapa min M? Karena yang kita selesaikan ini adalah soal maksimum. Jadi koefisien fungsi tujuannya itu yaitu Mn. Jika minimum, maka koefisiennya itu adalah plus M. Oke, CJ-nya kita masukin nilai-nilainya di sini, koefisiennya. Yang kedua ada BV. BV itu adalah basis variable. Jadi tadi tuh aku udah kasih tahu S1, S2 itu adalah basis variable. Kenapa harus S1 duluan? Kenapa nggak A1 dulu? Karena S1 itu adalah basis variable yang pertama kali muncul pada fungsi kendala. Jadi kita harus urutin teman-teman biar nanti pada saat penghitungan atau proses penghitungan tidak salah dan juga tidak menyulitkan kita karena ini udah harus mengikuti aturan juga biar lebih gampang gitu. Terus yang kemudian ada CBI. CBI itu adalah variabel basis. Jadi variabel basis tadi itu kan ada 0, 0, min M, min M. Nah, kita pindahin ke sini teman-teman. Perlu diketahui CBI itu berubah sesuai nanti elemen kunci yang kita dapatkan, baris kunci ataupun kolom kunci yang akan nanti berubah di sini. Perlu diketahui bahwa CB itu berubah, sedangkan CJ itu tidak akan berubah sampai tabel iterasi selesai atau mendapatkan hasilnya tertentu. Oke, kemudian di sini ada solusi. Solusi ini sama dengan right hand side. Jadi ini sisi kanannya, nilai sisi kanannya itu yang ini. 122, 290, 240 ini. Nanti kita tinggal masukin aja ya teman-teman ke sini. Terus indeksnya ini, kenapa kita carinya indeks ini gimana? Nanti indeks ini dicari dengan solusi dengan dibagi dengan kolom kunci. Nah, nanti ya teman-teman, kita sekali input aja. Aku terangin yang ini dulu. Nah, ZJ itu adalah fungsi tujuannya. Yang dimana fungsi tujuan yang akan kita cari maksimalnya nanti. Oke, kemudian ada ZC min CJ yaitu fungsi tujuan dikurang dengan koefisien fungsi tujuan ini. Oke. Kemudian tadi untuk efisiensi waktu aku juga udah sempat ini, jadi aku tinggal salin aja teman-teman biar lebih cepat. Karena mengingat waktu
biar nanti cukup gitu. Oke, kita salin aja ke sini. Oke, nih udah dapat. Di sini udah dapat nilainya. Ini 2, aku masukin ini. Sebenarnya nih tinggal dimasukin aja ya teman-teman. Ini nggak ada rumus sama sekali. Oke, nah ini apa sih yang coklat? Ini adalah kolom kunci. Nah, kolom kunci ini kita kasih warna putih dulu. Biar ini jadi kolom kunci ini ditentuin karena itu kita maksimal. Jadi cara penentuan kolom kuncinya itu adalah nilai negatif terbesar. Nah, nilai negatif terbesar dari mana? Dari ZJ dikurang CJ nantinya. Oke? Di sini ada ZJ. ZJ ini didapat dari mana sih gitu? Nah, ZJ ini didapat dari ketika ini variabel constraint dikali dengan ACB. Jadi ini dikali dengan ini ditambah dengan ini kali ini ditambah ini dengan kali ini sampai hasilnya nanti min 9M. Perlu diperhatikan ya teman-teman, 0 dikali min M itu tetap 0. Oke, setelah itu kita bakal cari yang namanya tadi kolom kunci. Nah, nilai terbesar setelah ZJ-nya dapat tadi, kita kurangin nih. Nah, setelah itu dari itu kita dapat menentukan kolom kuncinya yang mana. Nah, di sini ada min 9M. Min 9M itu adalah nilai negatif terbesar. Di sini juga ada min 9M. Kenapa kita nggak ambil 70? Karena di sini ada 90 yang lebih besar lagi nilai negatifnya. Jadi yang menjadi kolom kuncinya adalah X1. Kita cari indeksnya dulu. Cari indeks duluan ini yaitu sama dengan solusi dibagi dengan kolom kunci. Gini, terus di enter. Oke, dapat di enter kayak gini. Tinggal kita tarik ke bawah sampai ke A4. Udah nih. Oke, ini jangan lupa teman-teman diganti. Jadi tanda ini aja, tanda penghubung. Setelah kayak gini udah dapat. Nah, baris kunci itu ditentukan dengan indeks terkecil. Nah, indeks terkecil di sini tuh nilai positif terkecil yang mana 30. Ini adalah nilai kuncinya. Kunci itu apa? Itu kita dapatkan ketika kolom kunci tepat bertabrakan dengan baris kunci, yaitu berapa? 8. 8 di sini adalah elemen kunci. Oke. Setelah itu udah dapat elemen kuncinya, berarti tabel simplex awal udah selesai. Kita lanjut ke tabel simplex iterasi yang pertama. Oke, S1 itu sama dengan new value. Jadi kita masukin nilai ini dikali dengan kolom nilai lama dikurang dengan buka kurung 2 kali, terus dikali dengan kolom kunci, terus dikunci 3 kali, ini adalah mengunci selnya, terus dikali dengan baris kunci yang mana? Yang ini, terus kita kunci 2 kali dengan F4, terus kita tutup dengan tutup kurung, kita kunci tadi 2 kali itu untuk mengunci barisnya, terus kemudian kita bagi dengan elemen kuncinya yang mana? Yang 8. Oke, kita kunci sekali untuk mengunci kolomnya. Oke, kita tutup kurung, kita enter. Udah, ini kita tarik ke samping sampai solusi, terus kita tarik juga ke bawah. Jadi 1 sama S2 itu sama-sama new value, jadi kita tinggal tarik aja. Oke, kemudian setelah itu X1 ini. Kenapa X1 berubah? Kenapa nggak A1? Karena S1 itu berubah. Ketika kita mendapatkan baris kunci dan kolom kunci, maka A1 itu kita buang gitu. Kita pindahkan gitu. Kita keluarkan gitu. Kita masukin dengan X1. Nah, makanya X1 di sini. Oke, X1 itu sama dengan new value entering variable. Jadi ini adalah nilai yang di input, yang baru di enter gitu, yang dimasukin gitu. Jadi kita rumusnya beda. Jadi ini dibagi sama dengan kolom nilai lama dibagi dengan kolom kunci. Kita kunci sekali, kita enter. Ini kita tarik ke samping sampai solusi. Oke, udah. Kemudian ini A1 juga sama ya teman-teman. Ini sama new value. Jadi ini kita sama denganin. Terus nilai lamanya yang mana? A2 yang ini ya teman-teman. Nilai lama dikurang ini buka kurung 2 kali, terus dikali dengan kolomnya yang ini. Terus kita kunci 3 kali untuk mengunci selnya, terus dikali dengan baris kuncinya yang ini. Terus ini. Oke, sekarang kita lanjut ke A2. A2 itu sama dengan new value atau S1 S2. Jadi rumusnya bakal sama. Kita masukin sama dengan setelah itu sama dengan nilai lama dikurang dengan buka kurung 2 kali, terus masukin baris kunci dikunci 3 kali untuk mengunci selnya, terus dikali dengan rumus yang berbeda dari X1 namun sama dengan rumus S1, yaitu new value itu sama dengan nilai lama dikurang dengan buka kurung 2 kali dikurang dengan nilai kolom kunci dikunci 3 kali, dikali dengan baris kunci dikunci dengan 2 kali menggunakan F4, terus tutup kurung, terus dibagi dengan elemen kunci dikunci sekali, terus ditutup pakai tutup kurung sekali, terus di enter. Oke,
Ini tinggal ditarik aja teman-teman ke samping sampai ke solusi. Setelah itu kita tarik sampai ke A4 karena itu sama, rumusnya sama. Oke, di sini kita ubah dulu. Ini oke, kayak gini. Setelah itu kita cari ZJ ini. ZJ ini tadi sama, rumusnya sama, ini dikali ini, dikali ini. Jadi aku tinggal salin dulu ya teman-teman untuk mempercepat. Kunci itu ada di sini di X3. Kenapa? Karena 9M min 9M. Jadi di sini kan M-nya lebih gede ya. Nah, M-nya itu ada di min 9, jadi kolom kunci itu ada di X3. Kita kasih warna ya sebagai tandanya. Oke, kemudian kita cari indeksnya. Di sini indeksnya sama kayak rumus tadi, solusi dibagi dengan kolom kunci. Di sini enter, terus ini tinggal kita tarik sampai sini. Oke, setelah ini jangan lupa ini juga diubah menjadi ini tanda min, tanda penghubung gitu. Terus setelah itu kita cari baris kuncinya. Baris kuncinya itu nilai indeks positif terkecilnya ini. Bisa sini berarti kita kasih warna. Oke, berarti ini adalah baris kuncinya. Di sini ada elemen kuncinya. Elemen kuncinya apa? Kita kasih warna kuning itu 8. Oke, udah sama kayak gini. Ini aku izin hapus juga teman-teman. Nah, sebenarnya ini sama kayak yang ini juga teman-teman sama. Cuman nanti ketika ini kan udah dapat nih yang ini nih baris kuncinya ada di A3 ya. Nah, A3 ini ganti aja ke kolom kuncinya yaitu X2. Nah, ini maaf ya. Ini kan ada A2 ya. Nah, A2 ini ganti aja nanti ke X3 jadi tukaran gitu. Nah, jadi X3-nya itu pindahin ke sini, ini X3 ya kan, X3 berubah ke A2. Jadi X1 setelah X1 itu jadi X3 yang ini nih. Nah, jadi X3 itu nanti pindahin juga nih koefisiennya gitu. Sama kayak yang sama yang lain juga sama teman-teman kayak gini. Rumusnya juga sama nanti untuk new value entering variable gitu. Sampai hingga hasilnya mendapat seperti ini iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga ini di sini saya dapat kolom kuncinya di X4, terus barisnya ada di A4. Oke, ganti lagi ke sini jadi A4 itu diganti dengan X4. Nah, A4 tadi itu kan di sini ya. Nanti jadi X4 kita ganti juga variabelnya hingga hasil akhirnya fungsi tujuan itu kita dapat jadi ini. 90 90 70 70 sama, terus 0 udah 90 70, terus hasilnya 5600. Di mana solusinya itu untuk X1 itu ada 15, X2 nya udah 20, X3 dan X4 itu 20. Hasilnya adalah 5600. Jika kita kalikan dengan 1000, maka hasilnya 5.600 sesuai tadi. Indeksnya tidak perlu dicari karena iterasinya sudah sampai di sini saja ya teman-teman. Jadi mungkin cukup di sini. Intinya pada Excel yang ini kita harus benar-benar teliti dan juga jangan sampai ada rumus yang kelewat karena satu rumus ataupun koefisien yang salah itu mempengaruhi Excel yang lain atau nilai-nilai yang lain. Oke, mungkin untuk Excel cukup sekian. Kita lanjut ke POMCAM. Oke, sekarang kita ke software yang kedua itu POMCAM. Oke, sebelumnya kita pilih dulu linear programming. Oke, linear programming. Nah, di sini kita masukin judul atau title dari file kita nantinya. Aku bakal masukin nama aku sendiri. Oke, ini langsung aja. Oke, ini setelah itu ada number of constraint-nya. Fungsi kendalanya itu kan ada 6 ya, jadi kita masukin sampai 6. Nah, oke, number variable saya tadi ada 4 kan? X1, X2, X3, X4. Jadi kita masukin 4 juga. Oke, udah kita pilih maksimum karena soal kita maksimum, kalau minimum kita pilih minimum, tapi kita maksimum saja. Oke, kita oke. Nah, muncul kayak gini, ini maksimum constraint apa namanya? Persediaan bahan kayu. Oke, yang kedua, sini ada kapasitas mesin jahit. Oke, yang ketiga ada kontrak pesanan pertama. Yang kedua itu ada kontrak pesanan kedua. Oke, yang kelima itu ada total produksi pakaian SMA. Terus yang kelima itu total produksi pakaian SMA. Oke, terus kita lagi ini apa tadi? Satu bulan seragam SMA perempuan. Oke, sampai ke seragam SMA laki. Oke, sini ada seragam SMP perempuan. Terus ada seragam SMP laki. Oke, kita sana udah rapi. Ini. Oke, ini kita masukin nilai angka-angkanya yaitu tadi 90, 70. Terus setelah itu ini 2, 1,5. Oke, ini apa sih? Ini kapasitasnya tadi ada kapasitasnya tadi ada berapa ya? Oh, ada 1, ada 7, ada 1, ada 6. Sini ada 8, ada 68. Oh, 6. Wah, ini 8, ini 6. Terus itu 0, terus ini juga 0, ini juga, ini 8, ini 6. Oke, setelah itu total produksi perempuan itu X1 itu tadi 1, sini 1, terus di sini 0, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Oke, setelah itu sini. Sini jangan lupa, sini tadi kurang dari udah, ini juga kurang dari, ini sama dengan kita ubah. Ini kan mereka setara, terus ini ada 4. Nah, tepat. Oke, ini kita masukin 1, 2,5, 290. Dulu. Ini sudah ini oke. Ini 290. Oh, terus ini 240. 40, ini 35 juga. Oke, udah dapat kayak gini. Berarti kita tinggal solve aja. Oke, sama teman-teman jawabannya. Seragam SMA perempuan itu 15, solusinya laki-laki itu 20, SMP perempuan itu 15, seragam laki-laki juga 20, dan right hand side-nya juga 5.600, tinggal dikali 1000 yaitu 5.600. Dimana total produksinya itu dua duelnya itu 90 dan juga 70. Oke, mungkin cukup sekian buat teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika ada kata dan juga tindakan yang kurang berkenan. Saya Sri Wulandari Simarmora pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih.